Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akar-akar persamaan polinomial. Persamaan polinomial atau suku banyak. Bentuk umum persamaan suku banyak dalam variabel x dengan koefisien bilangan real dirumuskan sebagai fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah a0 sama dengan 0. Dengan an tidak sama dengan 0, n bilangan asli dan an min 1, an min 2 dan seterusnya sampai dengan a0 adalah konstanta. Nilai x yang memenuhi persamaan tersebut dikenal dengan akar-akar persamaan suku banyak. Kita akan lanjut mengenai teorema akar-akar rasional. Jika fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah a0 sama dengan 0 adalah persamaan suku banyak dengan koefisien-koefisien bulat dengan an tidak sama dengan 0. Jika p dibagi q adalah akar-akar rasional dari fx sama dengan 0, maka p adalah faktor bulat positif dari a0 dan q faktor bulat dari an. Himpunan akar-akar yang mungkin adalah f dari p dibagi q sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangin 9x kuadrat dikurangin 4x ditambah 4. Untuk pembahasannya, kita bisa lihat di sini bahwa a4 sama dengan 2. Kemudian A0 sama dengan 4. P adalah faktor bulat positif dari A0 sama dengan 4, yaitu 1, 2, dan 4. Sedangkan Q adalah faktor bulat dari A4 sama dengan 2, yaitu plus minus 1, plus minus 2. Akar-akar yang mungkin adalah faktor bulat dari P dibagi Q, sehingga di sini kalau kita hitung, kemungkinannya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus setengah. Kita akan menghitung nilai dari f p dibagi q. Kita akan menggunakan Horner. Langkah pertama kita tuliskan koefisien dari suku banyak, yaitu 2, 1, min 9, min 4, dan 4. Kemudian kita ambil salah satu akar yang mungkin. Misalnya kita ambil min 1. 2 kita turunkan, 2 dikali min 1 hasilnya min 2, kita tulis di sini. 1 ditambah min 2 hasilnya min 1, min 1 dikali min 1 hasilnya 1, min 9 ditambah 1 hasilnya min 8, min 8 dikali min 1 hasilnya 8. Min 4 ditambah 8 hasilnya 4, 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Sehingga kalau di sini kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah min 4 hasilnya 0. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa min 1 adalah akar dari suku banyak. Atau dengan kata lain, karena di sini sisanya 0, maka x ditambah 1 adalah faktor dari suku banyak. Kemudian kita lanjutkan di sini kalau kita ambil akarnya 2. Jadi 2, kita turunkan 2 kali 2 hasilnya 4. Min 1 ditambah 4 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6, min 8 ditambah 6 hasilnya min 2, min 2 dikali 2 hasilnya min 4, sehingga 4 ditambah min 4 hasilnya 0, sehingga 2 adalah akar dari suku banyak. Atau dengan kata lain di sini bahwa x min 2 adalah faktor. Kemudian kita ambil akarnya min 2. 2 kita turunkan, 2 dikali min 2 hasilnya min 4, 3 ditambah min 4 hasilnya min 1, min 1 dikali min 2 hasilnya 2, min 2 ditambah 2 hasilnya 0, sehingga di sini sisanya 0. Dengan kata lain bahwa min 2 adalah akar
dari suku banyak, atau X plus 2 adalah faktor. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa faktor dari suku banyak tersebut adalah X plus 1, X min 2, X plus 2, dan 2X min 1. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar rasional dari 2X pangkat 3 dikurangin 3X kuadrat dikurangin 11X ditambah 6 sama dengan 0. Pembahasannya, di sini kita lihat bahwa A3 sama dengan 2 dan A0 sama dengan 6. P adalah faktor bulat positif dari A0 sama dengan 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan Q adalah faktor bulat dari A3 sama dengan 2, yaitu plus minus 1, plus minus 2. Akar-akar yang mungkin adalah faktor bulat dari P dibagi Q, sehingga bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus setengah, dan plus minus 3/2. Kita akan menghitung nilai F dari P dibagi Q. Menggunakan Horner, kita tuliskan koefisien dari suku banyak, yaitu 2, min 3, min 11, dan 6. Kemudian kita ambil salah satu akar, misalnya diambil 3. 2, kita turunkan 2. 2 dikali 3, hasilnya 6. Min 3 ditambah 6, hasilnya 3. 3 dikali 3, hasilnya 9. Min 11 ditambah 9, hasilnya min 2. Min 2 dikali 3 hasilnya min 6. 6 ditambah min 6 hasilnya 0. Sehingga di sini sisanya 0. Ini adalah koefisien hasil bagi. Kemudian kita bagi dengan X plus 2. Sehingga di sini kita tulis min 2. 2 kita turunkan. 2 dikali min 2 hasilnya min 4. 3 ditambah min 4 hasilnya min 1. Min 1 dikali min 2 hasilnya 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Jadi di sini sisanya 0. Jadi akar-akar rasional yang memenuhi adalah X1 sama dengan min 2, X2-nya sama dengan setengah, X3 sama dengan 3. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Kita ingat kembali bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Hal ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Sehingga berlaku X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per A. Sekarang untuk suku banyak AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Ini sebagai persamaan 1. Misalkan akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3. Berarti dapat kita tuliskan menjadi A dikali X min X1 kali X min X2 kali X min X3 sama dengan 0. Dan jika ini kita kalikan, maka kita akan dapatkan AX dikurangin AX1 dikalikan dengan X kuadrat dikurangin X2 ditambah X3 kali X ditambah X2 kali X3. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian ini dengan mengalikan AX kita kalikan X kuadrat, kemudian AX kita kalikan X2 ditambah X3 kali X, kemudian AX kita kalikan dengan X2 kali X3, kemudian min AX1 kita kalikan X kuadrat, kemudian min AX1 kita kalikan dengan min X2 ditambah X3 kali X, dan terakhir min AX1 kita kalikan dengan X2 kali X3. Sehingga kita akan dapatkan bahwa AX pangkat 3 dikurangin A kali X2 ditambah X3 X kuadrat ditambah AX2 dikali X3X dikurangin A kali X1 kali X kuadrat ditambah A dikali X2 ditambah X3 kali X1 kali X dikurangin A kali X1 kali X2 kali X3. Hasilnya sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita akan gabungkan untuk suku-suku yang sejenis. Sehingga kita dapatkan AX pangkat 3 dikurangin A kali X1 kali X kuadrat
dikurangin A kali X2 ditambah X3 kali X kuadrat, ditambah A kali X2 kali X3 kali X, ditambah A kali X1 kali X2 kali X, ditambah A kali X1 kali X3 kali X, dikurangin A kali X1 kali X2 kali X3 sama dengan 0. Kemudian ini kita ubah menjadi AX pangkat 3 dikurangin A kali X1 tambah X2 tambah X3 kali X kuadrat ditambah A kali X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 kali X dikurangin A kali X1 kali X2 kali X3 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan kedua. Berdasarkan kesamaan 1 dan 2, kita bisa menyimpulkan bahwa A kali X pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D memiliki kesamaan dengan AX pangkat 3 dikurangin A kali X1 tambah X2 tambah X3 kali X kuadrat ditambah A kali X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 dikali X dikurangin A kali X1 kali X2 kali X3. Dari kesamaan ini kita lihat untuk koefisien X pangkat 3 di sini adalah A, baik ruas kiri maupun kanan. Sedangkan untuk koefisien X kuadrat di sini kalau kita lihat bahwa B sama dengan min A dikali X1 tambah X2 tambah X3. Sehingga X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B dibagi A. Kemudian untuk koefisien X di ruas kiri di sini C, sedangkan ruas kanan ini hasilnya. Sehingga C sama dengan A dikali X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Maka X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Kemudian kita lihat di sini untuk konstantanya, ruas kiri adalah D, sedangkan yang di sebelah kanan min A kali X1 kali X2 kali X3. Sehingga D sama dengan min A kali X1 kali X2 kali X3, maka X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Dari penjelasan tadi, kita bisa melanjutkan ke teorema akar-akar Vieta. Persamaan suku banyak berderajat n dapat dirumuskan menjadi AN X pangkat n ditambah AN-1 X pangkat n-1 ditambah AN-2 X pangkat n-2 ditambah dan seterusnya ditambah A0 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Maka, kita dapat merumuskan bahwa X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya ditambah Xn sama dengan min dari AN-1 dibagi AN. Kemudian, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 ditambah dan seterusnya ditambah X dari N-1 kali Xn sama dengan AN-2 dibagi AN. Kemudian X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 ditambah dan seterusnya ditambah Xn-2 kali Xn-1 kali Xn sama dengan min dari AN-3 dibagi AN. Hal ini bisa dilakukan seterusnya dengan pola yang sama. Kemudian yang terakhir bahwa X1 kali X2 kali X3 dan seterusnya sampai kali Xn sama dengan min 1 pangkat n dikali A0 dibagi AN. Contoh yang ketiga. Jika P, Q, dan R adalah akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 dikurangin 2X kuadrat ditambah 3X min 4 sama dengan 0. Tentukan nilai P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 ditambah R pangkat 3. Untuk pembahasannya, P ditambah Q ditambah R itu sama dengan min B per A.
sehingga hasilnya 2. Kemudian PQ ditambah QR ditambah PR sama dengan C per A, sehingga hasilnya di sini 3. P kali Q kali R sama dengan min D per A, sehingga hasilnya sama dengan 4. P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan P ditambah Q ditambah R dikuadratkan dikurangin dengan 2 kali PQ ditambah QR ditambah PR. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai di sini, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 2 kuadrat dikurangin 2 kali 3. Hasilnya sama dengan min 2. Kemudian, P, Q, dan R adalah akar-akar persamaan suku banyak. Sehingga kita bisa mensubstitusikan P, Q, maupun R ke persamaan suku banyak di sini. Sehingga kita akan dapatkan P pangkat 3 dikurangin 2P kuadrat ditambah 3P dikurangin 4 sama dengan 0. Sehingga P pangkat 3 sama dengan 2P kuadrat dikurangin 3P ditambah 4. Kemudian Q pangkat 3 dikurangin 2Q kuadrat ditambah 3Q dikurangin 4 sama dengan 0. Sehingga Q pangkat 3 sama dengan 2Q kuadrat dikurangin 3Q ditambah 4. Kemudian R pangkat 3 dikurangin 2R kuadrat ditambah 3R dikurangin 4 sama dengan 0. Sehingga R pangkat 3 sama dengan 2R kuadrat dikurangin 3R ditambah 4. Dari persamaan-persamaan ini, kalau kita jumlahkan, maka hasilnya P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 ditambah R pangkat 3 sama dengan 2 kali P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangin 3 kali P tambah Q tambah R ditambah 12. Dengan mensubstitusikan nilai yang ada di sini, maka kita akan dapatkan bahwa P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 ditambah R pangkat 3 sama dengan 2 kali min 2 dikurangin 3 kali 2 ditambah 12. Dan kalau kita hitung, di sini hasilnya sama dengan 2. Jadi kesimpulannya bahwa nilai P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 ditambah R pangkat 3 adalah sama dengan 2. Contoh yang keempat. Diketahui suku banyak, X pangkat 3 dikurangin 9X ditambah P sama dengan 0. Tentukan nilai P jika dua akar-akarnya sama atau kembar. Pembahasannya, dari suku banyak ini kita bisa menyimpulkan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan min 9, sedangkan D sama dengan P. Misalkan akar-akar yang sama tersebut adalah X1 sama dengan X2. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Karena B-nya 0, maka hasilnya sama dengan 0. Di sini X1 sama dengan X2. Sehingga 2X2 ditambah X3 sama dengan 0. X3 sama dengan min 2X2. Ini sebagai persamaan 1. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Hasilnya sama dengan min 9. Karena X1 sama dengan X2, maka di sini kita peroleh X2 kuadrat ditambah 2X2 kali X3 sama dengan min 9. Ini sebagai persamaan 2. Dengan mensubstitusi X3 dari persamaan 1 ke persamaan kedua, maka kita dapatkan X2 kuadrat ditambah 2 kali X2 dikalikan dengan min 2X2 sama dengan min 9. Di sini kalau kita hitung, maka hasilnya X2 kuadrat dikurangin 4 kali X2 kuadrat sama dengan min 9. Atau min 3 X2 kuadrat sama dengan min 9. Sehingga X2 kuadrat sama dengan 3. Sehingga X2 sama dengan min akar 3 atau X2 sama dengan akar 3. Jika X2 sama dengan min akar 3, maka X1 juga sama dengan min akar 3. Karena di sini kita misalkan X1 sama dengan X2. Sedangkan untuk X3 sama dengan 2
akar 3. Karena X3 sama dengan min 2 dikali X2. P sama dengan X1 kali X2 kali X3. Maka sama dengan min akar 3 kali min akar 3 dikali 2 akar 3. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 6 akar 3. Sedangkan jika X2 sama dengan akar 3, maka X1 juga sama dengan akar 3. Sedangkan X3 sama dengan min 2 kali akar 3. P sama dengan X1 kali X2 kali X3 sama dengan akar 3 kali akar 3 dikali min 2 akar 3. Sehingga P sama dengan min 6 akar 3. Jadi nilai P adalah min 6 akar 3 atau 6 akar 3. Contoh yang kelima. 2 akar dari persamaan pangkat 4 merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan AX kuadrat min 4AX ditambah 6 sama dengan 0. Sedangkan akar-akar yang lain merupakan lawan dari akar-akar persamaan X kuadrat min 3AX min 6A sama dengan 0. Tentukan nilai A sehingga salah satu akar persamaan pangkat 4 tersebut sama dengan 1. Pembahasannya, akar-akar persamaan pangkat 4 kita misalkan Y1, Y2, Y3, dan Y4. Sedangkan akar-akar persamaan AX kuadrat min 4AX plus 6 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Akar-akar persamaan X kuadrat min 3AX min 6A sama dengan 0 adalah X3 dan X4. Di sini kita misalkan Y1 sama dengan 1 dibagi X1 dan Y2 sama dengan 1 dibagi X2. Ini diperoleh dari 2 akar persamaan pangkat 4 merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan ini. Sedangkan Y3 sama dengan min X3 dan Y4 sama dengan min X4. Ini diperoleh dari akar-akar yang lain merupakan lawan dari akar-akar persamaan ini. Misalkan Y1 sama dengan 1, maka kita akan peroleh karena Y1 sama dengan 1 dibagi X1, maka X1-nya sama dengan 1. X1 ditambah X2 sama dengan 4. Ini kita peroleh dari sini bahwa jumlah akar-akarnya sama dengan min B per A. Sehingga X1 tambah X2 sama dengan 4. Karena X1 sama dengan 1, maka 1 ditambah X2 sama dengan 4. Sehingga X2 sama dengan 3. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per A. Sehingga hasilnya sama dengan 6 dibagi A. X1 di sini sama dengan 1. Sehingga X1 dikali X2 di sini adalah 1 kali 3. Sehingga hasilnya 3 sama dengan 6 dibagi A. Sehingga A sama dengan 2. Jadi kesimpulannya nilai A sama dengan 2.